Bencana tsunami dahsyat menghantam Aceh. Tragedi ini menelan lebih dari 220.000 jiwa dan meluluh lantakan tanah Rencong. Gempa megatrust adalah salah satu jenis gempa bumi paling dahsyat yang terjadi di zona subduksi, yaitu daerah tempat lempeng tektonik yang lebih berat menyusup ke bawah lempeng yang lebih ringan. Gempa ini terjadi di batas lempeng konvergen dan seringkali memicu tsunami besar, seperti yang pernah terjadi dalam sejarah, termasuk gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Ketika terjadi gempa megatrust, getarannya dapat merambat hingga ke Jakarta. Gelombang raksasa yang terbentuk akibat gempa bumi bawah laut ini mampu menghantam daratan dengan kecepatan tinggi, menyapu apapun yang ada di jalurnya. Dalam hitungan menit, ribuan rumah bisa rata dengan tanah, infrastruktur hancur, dan korban jiwa berjatuhan. Sejarah telah mencatat betapa dahsyatnya dampak tsunami. Dari tragedi Aceh 2004 hingga gempa dan tsunami di Jepang 2011, setiap kejadian meninggalkan jejak kehancuran yang luar biasa. Banjir besar yang dibawa oleh tsunami tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga mencemari sumber air, mengganggu pasokan makanan, dan menyebabkan krisis kemanusiaan jangka panjang. Salah satu solusi yang terus dikembangkan adalah alat pendeteksi gelombang tsunami. Dengan teknologi canggih, alat ini dapat memantau perubahan tekanan bawah laut dan memberikan peringatan lebih awal, memberi waktu yang lebih banyak bagi masyarakat untuk mengungsi. Dalam menghadapi ancaman tsunami, keandalan alat pendeteksi gelombang menjadi hal yang sangat penting. Alat ini harus mampu bekerja secara terus-menerus tanpa gangguan, terutama di tengah laut, di mana akses listrik konvensional tidak tersedia. Untuk memastikan operasionalnya tetap stabil, alat ini dilengkapi dengan panel surya dan baterai yang berfungsi sebagai sumber daya utama. Panel surya berfungsi untuk mengisi ulang baterai, dan baterai akan berfungsi sebagai sumber daya utama dari alat ini. Panel surya ini dirancang untuk memberikan performa maksimal dengan daya 20 WP, tegangan maksimum 17,8 volt, arus 1,13 ampere, tegangan hubung singkat 21,8 volt dan arus hubung singkat 1,23 ampere. Panel ini menggunakan teknologi monokristalin. Panel ini menawarkan efisiensi lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya, sehingga mampu menangkap dan mengonversi energi matahari secara optimal. Selain itu juga alat ini dilengkapi dengan baterai lithium-ion yang berfungsi sebagai sumber daya utama seluruh komponen. Baterai yang digunakan adalah baterai lithium-ion di mana baterai ini memiliki kepadatan energi yang tinggi, memungkinkan baterai ini menyimpan lebih banyak energi dalam ukuran yang lebih kecil dan ringan. Selain itu, baterai lithium-ion memiliki efisiensi pengisian yang tinggi, dengan tingkat kehilangan energi yang rendah selama pengisian dan penggunaan. Tegangan yang dihasilkannya sekitar 3,6 sampai 3,7 volt dengan kapasitas 6.200 mAh. Dengan demikian alat ini akan bertahan walaupun berada di tengah laut sekalipun. Alat ini juga dilengkapi Solar Charge Controller, SCC, di mana SCC berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan dari panel surya ke baterai dan beban agar baterai tidak mengalami kendala. SCC melindungi baterai dengan mencegah kelebihan pengisian dan pengosongan yang berlebihan. Alat ini terdiri dari 3 komponen utama, sensor, modul GPS, dan transmitter. Ketiga komponen tersebut bekerja bersamaan untuk memastikan kinerja yang optimal. Sensor yang digunakan adalah sensor 10 DUF MEMS IMU AHRS, di mana sensor ini mengintegrasikan sensor orientasi 9 aksis BNO 055 dan sensor tekanan barometrik BMP 280. Komponen inilah yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan gelombang air laut. Selanjutnya modul GPS. Modul GPS yang digunakan oleh alat ini adalah modul GPS G GPS 6 MV2 Neo 6M0001, di mana tegangan kerjanya 3,3 volt sampai 5 volt. Tingkat keakuratan dari modul GPS ini bisa sampai 2,5 meter. Modul ini mengeluarkan nilai latitude dan juga longitude, di mana kedua data itu digunakan mengetahui koordinat dari alat ini. Komponen terakhir, transmitter. Komponen ini adalah komponen yang sangat penting dalam pengiriman data. Komponen ini memiliki frekuensi operasi sekitar 850 hingga 950 MHz dengan jarak transmisi maksimal 10 km. Komponen ini akan mengirimkan sinyal berisi data gelombang ke receiver yang berada di pesisir pantai.